Pernah mendengar atau membaca berita tentang bayi tiba-tiba meninggal saat tidur, padahal bayinya sehat dan tidak punya gejala sakit apapun? Kok bisa ya? Kematian mendadak pada bayi baru lahir ini dikenal dengan nama Sudden Infant Death Syndrome atau sindrom kematian bayi mendadak, atau biasanya disingkat dengan SIDS. SIDS telah menjadi penyebab utama kematian pada bayi usia 30 hari pertama setelah kelahiran. Penyebab SIDS sebenarnya masih belum dapat diketahui pasti, tetapi kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti 1. Keterlambatan perkembangan bayi. Dalam sebuah hipotesis diungkapkan bahwa SIDS mungkin disebabkan oleh adanya keterlambatan atau kelainan perkembangan sel-sel saraf dalam otak yang penting untuk fungsi jantung dan paru-paru normal. Penelitian pada otak bayi yang meninggal akibat SIDS menunjukkan bahwa adanya keterlambatan dalam perkembangan dan fungsi beberapa jalur saraf pengikat serotonin pada otak. Jalur saraf ini dianggap penting untuk mengatur pernapasan, detak jantung, dan respon tekanan darah saat bangun dari tidur. Kelainan perkembangan ini membawa dampak negatif saat bayi tidur. Bayi normal akan terbangun ketika ada hal yang mengganggunya saat tidur. Misalnya ada hal yang menghalangi jalan napasnya saat tidur, bayi secara otomatis akan memindahkan bagian tubuhnya ke tempat yang lebih nyaman atau bayi akan bangun. Namun pada bayi dengan kelainan, refleks yang mengontrol pernapasan dan terbangun dari tidur mengalami gangguan, sehingga bayi tidak dapat mengatasi masalahnya saat tidur. 2. Berat lahir bayi rendah. Bayi terlahir dengan berat badan rendah biasanya terjadi pada bayi yang lahir prematur atau bayi kembar. Bayi dengan kondisi ini cenderung memiliki otak yang belum matang, sehingga bayi kurang memiliki kendali atas pernapasan dan detak jantungnya. 3. Posisi tidur bayi. Bayi cenderung kesulitan bernapas ketika tidur telungkup atau miring. Saat bayi dalam posisi telungkup, pergerakan udara di mulut menjadi terganggu karena adanya penyempitan jalan napas. Hal ini menyebabkan bayi menghirup karbon dioksida yang baru saja ia hembuskan, sehingga kadar oksigen dalam tubuh bayi menjadi kurang dan akhirnya bayi bisa meninggal. Selain itu, benda-benda yang ada di kasur saat bayi tidur seperti bantal, selimut, boneka, atau mainan juga dapat menutupi mulut dan hidung bayi mengakibatkan terganggunya pernapasan bayi saat tidur. 4. Hipertermia atau kepanasan. Pakaian bayi yang terlalu tertutup dan suhu ruangan yang panas dapat meningkatkan metabolisme bayi, sehingga bayi dapat kehilangan kontrol pernapasan. Namun, suhu panas sebagai penyebab SIDS belum dapat dijelaskan dengan baik. Apakah ini sebagai faktor yang benar-benar dapat menyebabkan SIDS atau hanya faktor yang menggambarkan penggunaan pakaian atau selimut yang menghalangi pernapasan bayi? Langkah-langkah pencegahan yang bisa Bunda lakukan agar terhindar dari SIDS: tidurkan bayi pada posisi telentang, gunakan kasur bayi yang padat dan rata, jangan menggunakan kasur yang terlalu empuk karena dapat membahayakan bayi. Pasang spray bayi dengan kencang dan rapi, biarkan tempat tidur bayi sekosong mungkin, hindari meletakkan bantal, guling, atau boneka dalam tempat tidurnya. Jangan menyelimuti bayi hingga kepala, maksimal hanya sampai bagian dada atau bahu dan keluarkan tangan bayi dari selimut. Biarkan bayi menggunakan empeng saat tidur, penggunaan empeng akan menurunkan resiko SIDS. Menyusui bayi sendiri setidaknya 6 bulan akan menurunkan resiko SIDS. Letakkan tempat tidur bayi sekamar dengan Bunda selama 6 bulan pertama, namun jangan tidur di ranjang yang sama. Waspadai suhu dalam ruangan, jangan sampai bayi Bunda kedinginan atau kepanasan, dan hindari paparan asap rokok selama bayi dalam kandungan.